Oke, sekarang kita berada di daerah Sedangmulyo, Kecamatan Tembalang. Kita akan mengunjungi sebuah peternakan burung merpati milik Pak Pranoto. Oke, langsung kita tengok saja. Budidaya burung merpati merupakan kegiatan yang cukup populer, baik untuk tujuan konsumsi, pemeliharaan, maupun hobi. Dan beberapa faktor yang dibutuhkan dalam budidaya merpati yaitu seperti proses penyapihan dan siklus reproduksi. Proses penyapihan merupakan proses di mana anakan merpati mulai dibiasakan untuk hidup mandiri tanpa induknya. Dan hal tersebut biasanya terjadi pada usia 2-3 bulan. Lalu dalam proses reproduksi, siklus reproduksi itu terjadi pada rentang waktu 100 hari, di mana ada proses dan itu kan bertelur sampai dikawinkan kembali lalu menetas telurnya. Selanjutnya kita akan membahas molting atau pergantian bulu. Molting sendiri merupakan proses alami dari bulu merpati, yaitu pergantian bulu yang rusak atau dengan bulu yang baru. Molting yang dialami burung merpati dialami setiap 1 bulan sekali, dan untuk bulu pada merpati 1 bulan atau 1 bulu. Dan molting sendiri bisa terjadi karena faktor sosial, faktor lingkungan, serta kesehatan burung merpati itu sendiri. Siklus perkawinan burung merpati. Perkawinan burung merpati terjadi satu periodenya selama 100 hari. Jadi dalam 1 tahun bisa terjadi 3 kali perkawinan. Dan umumnya merpati menghasilkan 2 butir telur. Namun di rumah merpati Adhika Chandra ini sering terjadi kegagalan untuk menetaskan telur karena pemeliharaan di rumah merpati Adhika Chandra ini sering tidak dikeluarkan dari kandang, sehingga sering terjadi telur terinjak oleh induknya. Berikutnya kita akan membahas pomas atau vakuum pada burung merpati. Pomas sendiri merupakan kemampuan alami burung merpati untuk menghidang kandang atau rumahnya. Jenis merpati yang terdapat pada rumah merpati Adhika Farm, jenisnya terdapat banyak, yaitu yang pertama merpati endemik yang merupakan merpati lokal yang asli dari Indonesia. Merpati ini postur dan warna bulunya termasuk unik sehingga biasanya digunakan untuk memestarikan dari banyak koleksi saja. Kemudian terdapat merpati pos, merpati kolong, dan juga merpati galak. Ketiga jenis merpati ini digunakan dalam perlombaan terbang. Namun pada merpati galak, perbedaannya yaitu pada tingkat ketinggian dari terpencaran terbangnya, yaitu disebut dengan sanaan. Merpati kalung ini dianggap memiliki potensi yang besar karena memiliki kemampuan untuk memenangkan lomba. Dengan demikian, merpati kalung ini memiliki harga jual awal 25 juta dan dapat mengalami kenaikan harga setelah memenangkan lomba tergantung pada tingkat kemenangannya dan juga reputasi yang diperoleh. Oke, ini adalah video wawancara kami bersama Pak Pranoto selaku pemilik peternakan merpati. Kalau itu Pak, misal kendala waktu memelihara ini apa Pak? Yang pertama itu penyakit. Biasanya kan kayak lemes, apa kayak batuk-batuk, apa kayak dapat dilihat itu dari kotorannya juga. Kotorannya itu biasanya tidak menggumpal, kayak cair, terus hijau, ada yang putih juga. Nah, itu biasanya ciri-cirinya penyakit kayak gitu. Nah, itu dicokolkan. Yang pertama itu satu antibiotik, yang kedua kayak bawang putih itu potong kecil seperti separuh jagung lah dan besar. Kalau sakit yang sering ada di merpati apa? Biasanya yang paling parah itu ND
jadi nggak tahu aku penyakit apa itu. Soalnya ND itu satu mati semua. Pasti ya, itu kan kayak virus masalahnya. Kalau yang sederhana yang biasa itu biasanya kayak komen itu mulutnya itu kayak ada kuning. Kuning. Nah itu lidahnya itu biasanya itu hitam. Nah itu lambat laun juga nanti mati. Nah itu khawatirnya ya nular kayak virus tadi, kayak ND ya. Terus yang berikutnya kan jarang dibersihkan, misalkan ini kan setiap hari tak bersihkan. Itu juga tetelo itu juga virus juga. Nah itu kepalanya sampai tengkleng itu. Jadi ini kepalanya enggak ini, malah muka ini. Itu virus. Terus cacing. Ya biasa masalah kebersihan juga harus selalu setiap hari bersihkan. Terus makan teratur, air bersih kan cukup. Dari jenis-jenis merpati ini yang paling mahal yang paling yang udah kalau tidak salah harganya kalau harga bandrol biasanya itu pasti buatkan lomba, yang pastinya itu lomba dapat podium 1, 2, 3, nah itu harganya mulai naik. Misal masih mau budidaya merpati, kalau bisa itu harus tadi. Setelah itu keturunannya siapa, misalkan dari Queen atau dari BL dari P atau DI. Nah itu nanti yang dijual itu enggak ibuannya mas, tapi keturunannya. Nah itu misalkan dengan terus dilatih terus dapat podium, nah itu otomatis harganya pasti naik.